Shalom saudara, mari kita berdoa. Kami butuh hikmat-Mu Tuhan, kami butuh kekuatan-Mu untuk Kau menyatakan kebenaran-Mu dan Kau berbicara kepada setiap kami supaya kami lebih memahami Tuhan apa yang Kau mau. Berbicaralah dalam situasi dan keadaan apapun, dimanapun kami berada. Kau mampu berbicara secara pribadi kepada setiap kami Tuhan. Kami butuh Engkau setiap saat. Terpujilah nama-Mu. Kami serahkan waktu yang berharga ini dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Oke, shalom saudara. Kembali kita melihat saudara, setelah saya mencoba untuk merenungkan apa yang sedang terjadi dengan kejadian-kejadian terakhir ini, yaitu COVID-19, saudara. Ada satu hal yang muncul di dalam pemikiran saya. Kenapa saudara COVID-19 ini, yang orang menyebut seringkali corona, itu begitu menakutkan, saudara. Sehingga orang lebih cenderung sudah dikuasai ketakutan yang begitu hebat. Walaupun sudah diterangkan bahwa persentase kematian yang lain lebih besar dibanding dengan yang ini. Contoh misalkan, kematian dari kanker lebih tinggi dibanding dengan yang namanya COVID-19. Demam berdarah memiliki tingkat kematian persentase yang lebih besar juga. Saudara, malaria juga cukup besar. Waktu dulu, saudara, sebelum ditemukan vaksin dan sebagainya. Cuman yang membedakan, saudara, karena ini penyebarannya sangat cepat. Tapi bukan hanya penyebaran yang sangat cepat, tentunya yang hampir sama dengan yang lain-lainnya adalah karena virus ini tidak kelihatan, saudara. Sehingga kita sendiri juga bingung mau melawan apa. Nah inilah saudara. Sehingga walaupun sebetulnya kelihatan sangat kecil, dilihat di mikroskop bisa kelihatan, tapi kasat mata kita tidak bisa lihat. Jadi sebetulnya kita sedang bertempur dengan musuh yang tidak kelihatan. Itu yang menjadi permasalahan, saudara. Kita bingung. Kita nggak tahu keberadaan musuh kita itu ada di mana saat ini. Apakah dia ada di tangan saya? Oh, kalau gitu harus cuci tangan. Setelah cuci tangan kita pegang sesuatu, apakah itu bukan berarti bahwa ada yang nempel? Ada di mana? Kita nggak pernah tahu keberadaan itu di mana. Oh, kita yakin bahwa kita sudah steril semuanya. Tapi steril itu hanya ada di angan-angan dan kita nggak pernah tahu itu semuanya. Ini yang membuat, saudara, kita lagi dihentak dengan sesuatu hal yang seringkali dalam berita mengatakan ini kita berhadapan dengan musuh yang tidak kelihatan karena kita tidak tahu keberadaannya di mana. Apakah kita sudah mengalahkan atau belum? Saudara, kita tidak tahu. Ya, saya percaya aja. Makanya dengan sesuatu yang tidak kelihatan itu kan yang bergerak adalah iman. Ya. Saya percaya aja kalau saya cuci tangan 20 detik bahwa saya percaya dengan tidak melihat. Bukankah itu iman? Iman itu percaya dengan sesuatu yang tidak terlihat. Sebetulnya kalau kita mulai renungkan bahwa kita sedang dilatih, ya kan? Bahwa kita harus belajar untuk percaya bahwa sepertinya kita sudah menang untuk saat ini. Tapi karena tidak terlihat, kita nggak tahu kita sudah mengalahkan atau belum. Berapa banyak yang ada di sekitar kita, kita juga nggak tahu, saudara. Ada yang mengatakan perkembangannya begitu pesat dalam kehidupan kita, dalam waktu 1 jam bisa berjuta-juta. Kita nggak tahu. Ada yang mengatakan bahwa ini binatang, ada yang mengatakan ini bukan, ini semacam seperti jamur. Ada begitu informasi simpang siur, tapi yang jelas saudara yang ingin kita akan belajar bersama hari ini adalah tidak kelihatan. Hati-hati dengan sesuatu yang tidak kelihatan. Nah itu sebabnya saudara kita akan belajar bersama-sama. Waspada dengan apa yang tidak kelihatan. Sebetulnya saudara, kita ini sudah bertempur dan kita ini sudah berada dalam kehidupan sehari-hari. Saudara, siapakah yang tidak kelihatan itu, saudara? Bukankah Tuhan tidak kelihatan juga? Setan juga tidak kelihatan. Bahkan manusia, roh kita juga tidak kelihatan. Sebetulnya, saudara, kita ini sedang bertempur dengan sesuatu yang tidak kelihatan. Karena tidak bertempur dengan sesuatu yang tidak kelihatan, maka kita membutuhkan sebuah kepercayaan atau iman. Dan kali ini, saudara, kita melihat bahwa sesuatu yang tidak kelihatan, tapi menghasilkan hal-hal yang kelihatan. Kematian ada di depan kita, pertambahan-pertambahan orang yang terinfeksi di depan mata kita. Nah, baru kita sadar, walaupun nggak kelihatan tapi nyata. Bagaimana dengan kehidupan kita sehari-hari? Apakah kita percaya bahwa Tuhan itu ada?
Walaupun kita sering kali ngalami kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Pertolongan-pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Pertanyaan saya sederhana. Apakah saudara bisa melihat sesuatu yang tidak kelihatan menjadi real seperti COVID-19? Saudara bisa membayangkan Tuhan senyata kita membayangkan saudara seperti virus ini? Apakah pernah saudara membayangkan bahwa sebagaimana saudara ketakutan kita dengan virus ini sama dengan takut akan Tuhan itu menghinggapi kita? Mungkin kita terlalu menganggap bahwa Tuhan terlalu baik sehingga kita tidak sopan pun tidak apa-apa. Sehingga kita remehkan Tuhan pun tidak ada masalah. Nggak punya hormat pun juga tidak ada masalah. Itu yang jadi masalah. Lalu terlalu ada orang-orang yang terlalu percaya diri. Saudara, setan sudah dikalahkan. Saudara. Kan dia, setan ada, saudara, dengan segala tipu muslihatnya. Masih ada sampai hari ini. Sampai dia lupa kalau dia sudah ditipu. Atau manusia roh kita, saudara. Mungkin kita, saudara, sudah tidak peduli lagi. Kita karena, aku bertumbuh kok kelihatannya aktivitas. Dia ngukur bahwa pertumbuhan rohani dari aktivitas. Sehingga kita salah mengukur. Ya, atau mungkin kita tidak terlalu peduli karena itu mungkin tidak membahayakan nyawa kita. Sementara COVID-19 membahayakan nyawa kita. Saudara, sebetulnya hari-hari ini kita perlu merenung bahwa hati-hati dengan yang tidak kelihatan. Kita dalam dunia rohani berkecimpung dengan hal yang tidak kelihatan. Walaupun pada dasarnya manusia itu cenderung melihat apa yang kelihatan. Saudara, sudah di Alkitab sudah ditulis. Cenderung saudara, kita ini manusia lebih suka sesuatu yang kelihatan. Apa yang kita bangun. Bahkan mungkin dalam kehidupan kita sehari-hari. Seringkali yang kita bangun adalah apa yang kelihatan. Bukan apa yang tidak kelihatan. Makanya saudara, seringkali kita lebih prioritas kepada penampilan kita. Daripada manusia roh kita. Saudara, kita bingung dengan bagaimana yang kita tampilkan. Lebih baik penampilan kita baik. Walaupun kita tidak tahu bahwa dalam diri kita rapuh. Mengejar popularitas. Supaya dilihat kembali, saudara. Kita tuh suka apa yang dilihat. Saudara. Dan kita tidak tertarik apa yang tidak bisa dilihat. Daripada mengerjakan pekerjaan Bapa yang tidak terlihat. Mungkin begitu. Kita mengerjakan. Karena kita sendiri tidak bisa melihat Tuhan. Kalau kita melihat Tuhan, saudara. Walaupun orang lain tidak melihat kita mengerjakan. Kita tetap bersukacita. Kita tetap bergairah. Bukan harus apa yang kita kerjakan selalu bisa dilihat orang lain. Kita mengerjakan sesuatu yang orang lain tidak tahu. Tapi yang penting kita bisa berkata, yang penting Tuhan tahu apa yang saya lakukan. Bisakah kita melakukan seperti itu? Saudara. Lalu memperjuangkan apa yang manusia lihat. Bukan apa yang Tuhan lihat. Seringkali Tuhan bekerja dengan sesuatu apa yang tidak bisa kita lihat. Sepertinya saudara, ada sebuah pergeseran yang harusnya kita lewati hari-hari ini. Mulai waspada dengan apa yang tidak kelihatan, saudara. Mulai belajarlah untuk kita mulai membangun apa yang tidak kelihatan dalam hidup kita. Bukankah ada firman Tuhan berkata begini, saudara? 2 Korintus 4 ayat 18. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Ini Rasul Paulus sudah ngomong loh saudara. Yang kelihatan ini sementara, yang tidak kelihatan itu kekal. Harusnya kita berjuang yang mana? Yang kelihatan atau yang tidak kelihatan? Tuhan tidak kelihatan, manusia roh kita tidak kelihatan. Iblis tidak kelihatan, setan tidak kelihatan, saudara. Nah, saudara, kita sebetulnya dalam kehidupan sehari-hari kita sudah bertempur dengan yang tidak kelihatan. Tapi kali ini kita dihebohkan sesuatu yang tidak kelihatan. Tapi ternyata bisa membawa dampak yang besar. Dan rupanya saya perlu mengingatkan Bapak Ibu Saudara sekalian bahwa ternyata yang tidak kelihatan memang membawa dampak yang besar dalam kehidupan kita. Apa itu saudara yang tidak kelihatan membawa dampak yang besar? Permasalahan masa lalu yang ada dalam problem emosional kita. Hal-hal yang buruk yang ada dalam pikiran bawah sadar kita. Itu semua tidak kelihatan. Seringkali saudara permasalahan gambar diri dan problem emosional kita ini digambarkan seperti gunung es di laut. Saudara, kita tahu saudara bahwa yang muncul itu sedikit. Yang dibalik, yang tidak muncul itu yang lebih besar saudara.
Kita mulai melihat ternyata dampak yang paling besar dalam kehidupan kita itu didrive oleh sesuatu yang tidak kelihatan dalam hidup kita. Tahukah saudara bahwa hidup kita itu didrive dengan sesuatu yang ada dalam pikiran bawah sadar kita? 90% apa yang kita lakukan itu didorong oleh pikiran bawah sadar kita. Kita nggak tahu apa yang sudah ada di dalam diri kita setiap saat. Permasalahan-permasalahan, kedewasaan karakter, saudara. Pertolongan Tuhan seringkali, saudara. Dia nggak kelihatan tapi dia tolong kita. Tapi saudara, karena sifat manusia yang tidak pernah bisa melihat bahwa atau cenderung melihat sesuatu yang kelihatan, sehingga dia seringkali kita lupakan pertolongan Tuhan. Dia sudah sering menolong kita, saudara. Bahkan terus kita lupakan dalam waktu beberapa minggu kemudian kita sudah lupa bahwa kita pernah ditolong oleh Tuhan. Lihat bangsa Israel, saudara. Permasalahan terbesar mereka. Mereka lebih cenderung melihat apa yang kelihatan. Bayangkan peristiwa waktu Gideon, saudara. Waktu bertempur dengan bangsa Amalek dan semuanya orang-orang sebelah timur Ash. Dan semuanya, saudara. Lihat, saudara. Bayangkan musuhnya 135.000. Ya, dilawan dengan sukunya Gideon. Saudara, itu sebanyak 32.000. Dan akhirnya Tuhan sudah buat, saudara. Dari 32.000 itu turun menjadi tinggal sisa 10.000. Saudara, lalu turun lagi menjadi 300. Bayangkan, 300 orang bertempur melawan 135.000. Ini jelas perbandingan yang sangat tidak seimbang. Tuhan sudah berkata begini, jangan sampai mereka mengira bahwa mereka mampu. Jadi Tuhan sudah buat tidak seimbang supaya orang lihat bahwa Tuhan yang kerjakan. Terbukti kok di ayat terakhir. Orang-orang Israel masih mengatakan, biarkan kamu Gideon, anakmu, cucumu yang akan menjadi pemimpin kami. Karena engkau yang menyelamatkan. Bayangkan, gila nggak saudara? Sudah dibuat tidak seimbang aja, mereka tetap melihat apa yang kelihatan. Yang hebat adalah Gideon. Gideon berkata gini, aku nggak sekali-kali jadi pemimpinmu, anakku nggak akan sekali-kali. Tapi Tuhan yang akan menjadi pemimpinmu. Gideon tahu, saudara, bagaimana perjuangan yang Tuhan katakan. Bertempur bukan memakai tombak, memakai panah. Tapi memakai buyung sama suluh. Sama sangkakala. Bayangkan pertempuran yang sangat aneh. Mereka mau bertempur atau konser. Tapi terbukti 135.000 dikalahkan dengan 300. Jangan bayangkan 300 loh saudara ya. 300 itu 300 tapi six pack semuanya. Ya, itu kalau saudara lihat itu keren. Enggak, mungkin aja 300 itu terinspirasi dengan Gideon. Tapi jelas kok di Gideon pilihannya bukan pilihan tentara kok. Pilihannya cara minum kok. Senjatanya aja bawa buyung. Ya kan? Buyung kosong sama suluh sama sangkakala. Enggak masuk akal. Tapi sekali lagi, manusia itu selalu melihat apa yang kelihatan. Itu menjadi permasalahan, saudara. Sulit sekali dia memahami pertolongan Tuhan. Coba saudara lihat hari-hari ini. Bagaimana Tuhan tolong kita dalam hal-hal yang kecil. Sesuatu yang tidak kelihatan. Maka kita akan bersyukur dalam kehidupan kita. Dan kita mulai mencoba untuk mempercayai Tuhan lebih daripada semuanya. Ayo kita mulai bergeser, saudara berpikir bahwa hati-hati dengan sesuatu yang tidak kelihatan. Yang tidak kelihatan itu kekal. Yang kelihatan itu sementara. Manusia roh kita, saudara, coba saudara kita mulai berpikir di dalam kehidupan kita. Apa yang harus kita lakukan? Nah, saudaraku, dari sini saudara apa saja yang harus kita bangun, saudara? Ya. Saya sampaikan ada 2 hal saja yang harus kita bangun di saat-saat seperti ini, sesuatu yang tidak kelihatan tentunya, saudara ya. Yang pertama, saudara, harusnya kita mulai membangun kesadaran kita akan Tuhan. Di saat-saat seperti ini, saudara, kita tidak bisa lari. Saudara mau kemana? Musuhmu sudah ada di sekelilingmu. Kau tidak akan pernah tahu, saudara. Ya, apa yang sedang terjadi dengan mereka? Kita nggak pernah tahu karena kita tidak melihat mereka. Tapi tahukah saudara bahwa Tuhan itu omnipresent juga? Dia bersama-sama dengan kita. Nah, bagaimana saudara supaya kita bisa belajar dari semuanya ini, saudara? Hari ini yang pertama adalah gini, bangun kesadaran. Kenapa saya katakan kesadaran, saudara? Karena seringkali orang, saudara, dia tahu bahwa Tuhan itu ada. Dia tahu bahwa Tuhan itu maha hadir.
Tapi dia tidak selalu sadar kalau dia bersama dengan Tuhan. Makanya yang muncul adalah kekhawatiran, ketakutan. Nah, kita baca bersama-sama Kolose 1 ayat yang ke-25 sampai dengan 27. Aku telah menjadi pelayan jemaat itu sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku untuk meneruskan firman-Nya dengan sepenuhnya kepada kamu. Yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad, saudara. Dan dari turunan ke turunan, sampai yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudusnya. Kata dari abad ke abad itu dikatakan terjemahan yang lain mengatakan sampai malaikat pun tidak tahu. Dari turunan ke turunan itu berbicara dari generasi ke generasi. Dan sekarang dinyatakan kepada orang kudusnya. 27. Kepada mereka Allah memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain. Yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Terjemahan lain yang mengatakan Kristus ada di tengah-tengahmu adalah Christ in you. Atau Christ is in you. Kristus ada di dalammu. Nah, saudaraku, mungkin kita sudah tahu sekian lama bahwa Kristus ada di dalam diri kita. Mungkin kita sudah sering kali mendengar kebenaran-kebenaran, oh Tuhan itu ada di dalam diri kita. Dan sekali lagi, tapi ini menarik, Paulus berkata ini rahasia yang tersembunyi berabad-abad. Dan sekarang dinyatakan. Berarti saudara bukan masalah kita tahu bahwa Kristus ada dalam diri kita. Bagaimana kita membangun kesadaran ini, saudara? Bahwa Yesus itu ada dalam diri kita. Bagaimana bisa, saudara? Murid Yesus saja yang bersama dengan Yesus 24 jam. Satu kali waktu dia di Danau Galilea, dia sudah lihat loh, Yesus itu, saudara, sering buat mujizat loh. Orang mati dibangkitkan, orang sakit disembuhkan, orang buta melihat, orang tuli mendengar, mujizat makanan, memberi makan 5.000, kurang apa mujizat, saudara? Tapi saudara tahu apa yang terjadi? Ketika di tengah Danau Galilea terjadi badai. Saya beberapa kali di Israel, saudara, dan saya lihat Danau Galilea, dan saya sebetulnya hampir tidak percaya kalau itu ada badai, karena danaunya tenang sekali. Sampai satu kali, terakhir kali saya ke Israel, tahun lalu, dan saya tanya kepada tour guide waktu kami tetap sama pergi ke Danau Galilea, dan saya tanya, pernah nggak terjadi badai? Dan tour guide-nya mengatakan, tahun lalu, dia katakan begitu. Saya mengajak orang-orang dari Brasil, dan terjadi badai di situ. Sampai mereka nggak bisa berlabuh, saudara. Mereka nggak bisa merapat di pelabuhan. Itu danau, saudara. Mereka sampai muntah-muntah, mereka terkencing-kencing, mereka nangis. Nah, saya nggak bisa bayangkan itu badai itu seperti apa, saudara. Dari situ berarti saya katakan, oh berarti yang Yesus terjadi saat itu badai yang sama. Badai yang begitu hebat. Kenapa hebat? Karena yang bersama dengan Yesus itu nelayan semua yang biasa mancing di situ, saudara. Biasa mancing, menjala ikan, biasa dia menangkap ikan di Danau Galilea. Dan itu yang berteriak, kami mau mati. Bayangkan, saudara. Berarti itu badai besar banget memangan. Ya. Tapi yang menarik, saudara, Yesus kok tidur dengan tenang. Yang membuat saya bertanya adalah, ini murid-muridnya seringkali, saudara, lihat Yesus buat mujizat. Jadi dia sadar, Yesus itu adalah pembuat mujizat, dia berkuasa, dia hebat, dia Tuhan. Tapi tiba-tiba dia tidak menyadari kalau Yesus yang hebat itu masih tetap tenang di tengah badai. Harusnya kalau dia tenang, harusnya kita juga ikut tenang. Harusnya kan bukan begitu kan? Dia bangunkan, saudara, dia teriak-teriak, dia seperti mau mati, dia katanya begitu, saudara. Begitu dia teriak, Yesus bangun, dia katakan, "Hai, kamu orang yang kurang percaya." Itu kata-kata Yesus pertama kali yang dilepaskan. Kenapa tidak percaya? Kau tidak percaya bahwa ada Yesus di sana. Mereka tidak percaya kalau Yesus bersama-sama dengan mereka. Inilah, saudara, yang dimaksudkan kesadaran. Kita tidak membangun kesadaran kita dalam kehidupan kita. Kita jadi orang Kristen, kita percaya Tuhan, tapi kenyataan dalam hidup kita, kita penuh dengan kekhawatiran, kita penuh dengan ketakutan. Dan apapun yang kita lakukan, kita tidak pernah melibatkan Tuhan dalam hidup kita. Itu artinya
kita tidak sadar kalau Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Kalau kita sadar, harusnya setiap hari, saudara, dalam kehidupan kita, kita selalu bisa minta pertolongan Tuhan. Kita selalu berdoa, Tuhan tolong hari ini. Kita percaya, ketika kita dalam keadaan kesulitan, kita terpercaya bahwa Tuhanlah Tuhan yang mencukupkan semuanya. Di saat kondisi seperti ini akan menghantam, saudara, bukan hanya fisik kita, sakit penyakit, ketakutan, kekhawatiran, tapi krisis ekonomi. Ada begitu banyak perusahaan-perusahaan kolaps, saudara. Mereka mulai ketakutan. Bagaimana kalau ini berlanjut beberapa bulan lagi? Bagaimana kehidupan kita? Masakan kita tidak percaya bahwa Tuhan bisa kirim burung gagak yang akan memelihara kita? Apakah Tuhan sudah berhenti dengan mujizatnya? Tidak. Tuhan itu sama. Dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya dia tidak berubah. Itu sebabnya saudara, ayo bangkitkan kesadaranmu akan Tuhan. Bangun terus sesuatu yang tidak kelihatan. Engkau terus membangun keintiman dengan dia. Bersekutu dengan dia setiap saat. Libatkan dalam segala hal. Hormati dia, saudara. Di dalam segala hal yang kau lakukan. Jangan menghina Tuhan. Karena ketidakpercayaan kita. Seperti murid-muridnya tadi. Sehingga Yesus berkata, hai kamu orang yang kurang percaya. Tapi saudara, libatkan dia dalam segala hal dalam kehidupan kita. Selalulah, kapan terakhir kita berkata, Tuhan tolong kita? Apakah ketika dalam kondisi yang sangat mencekam? Sepertinya kita baru harus terus menyadari bahwa kalau kita bisa berdiri di tempat ini saat ini karena pertolongan Tuhan. Ketika saya bisa berbicara di depan saudara, itu karena pertolongan Tuhan. Hikmat apa yang bisa membuat kita bisa berbicara seperti ini? Saudara, kalau Tuhan tidak berkenan, dibuat aja konslet sedikit di otak kita jadi blank, tidak bisa ngomong apapun. Saudaraku, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, tahukah saudara bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kita? Hormati dia, bangun terus kesadaran kita akan Tuhan dalam kehidupan kita hari-hari ini. Inilah saat yang tepat, saudara. Dengan musuh yang tidak kelihatan, tapi nyata. Kita bersama dengan kuasa yang begitu hebat, pribadi yang begitu hebat, dan berdampak yang besar, yang bersama-sama dengan kita. Dia adalah Yesus. Dia adalah Tuhan. Nah, bangun kesadaran kita terus-menerus bersama dengan dia. Nah, yang kedua, saudara, apa yang harus kita bangun? Bangun manusia rohmu, saudara. Roh kita itu sudah sempurna, memang. Begitu kau percaya Yesus, sudah sempurna. Tapi roh kita kan bisa bertumbuh. Alkitab berkata, Yesus aja semakin kuat rohnya. Dikatakan begitu. Berarti kita ini, saudara, roh kita sudah dipulihkan. Tetapi roh kita harus dijaga terus bertumbuh manusia roh kita. Kembalikan bahwa kita lebih tertarik dengan manusia jasmani. Ya, seperti Alkitab katakan. Coba kita baca dalam 2 Korintus 4, kembali. Ayat yang ke-16 sampai 18, itu lebih jelas. Sebab itu kami tidak tawar hati. Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari hari ke hari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. Nah, saudaraku, di sini dikatakan bahwa kami nggak tawar hati, manusia batiniah kita itu nggak kelihatan, tapi manusia lahiriah kita ini kelihatan, tapi merosot, saudara. Manusia lahiriah kita yang kelihatan itu merosot terus setiap hari. Saya suka olahraga, bahkan saya dulu ikut olahraga yang ekstrim. Saya berlatih setiap hari, saudara. Saya suka sekali bermain-main dengan olahraga, bulu tangkis, renang, semua, karate. Ya, saya dulu kalau bermain renang itu mulai siang jam 12 sampai tutup semuanya. 4-5 jam ada di air. Punya daya tahan yang cukup kuat kalau kami bermain di bawah air. Saya bisa 50 meter tanpa keluar. Saudara, dari air nyelam 50 meter saya bisa bertahan. Saudara, tapi bertambahnya usia, dulu saya bisa berlari 8 kilo non-stop dengan membawa beban. Tapi bertambahnya usia, saudara.
Sekarang 2-3 kilo sudah ngos-ngosan. Jasmani ini turun, saudara. Keberanian kita, kekuatan kita seperti di kitab Pengkhotbah ditulis. Semuanya akan merosot, saudara. Kita tidak bisa pungkiri bahwa kalau kita membangun sesuatu yang tidak kekal, kita salah. Harusnya manusia batiniah kita yang kita bangun. Karena itu diperbarui dari hari ke hari. Hal ini sebetulnya ditulis oleh Rasul Paulus. Saya yakin kok Rasul Paulus itu bukan orang yang berdiri tegap gitu. Enggak. Karena dia sudah mengalami banyak hal, saudara. Dia pernah dilempari batu sampai mati, kadang-kadang katakan begitu. Berarti dia berarti, saudara, kemungkinan dia dibangkitkan kembali. Dia pernah tidak makan, terapung-apung di tengah, terkatung-katung di tengah lautan. Dia sering disiksa. Saya nggak bisa bayangkan bahwa mungkin dia tubuhnya kecil. Mungkin dia berjalan sudah pincang. Atau dia mungkin agak membungkuk dan sebagainya. Tapi yang jelas, dia berkata, manusia lahiriahku merosot. Tapi manusia batiniahku diperbarui dari hari ke hari. Tahukah saudara, manusia roh kita harus kita beri makan. Makanan manusia roh kita adalah firman. Kembali. Kita harus beri dia makan setiap saat. Ketika kita sharing satu dengan yang lain firman, kita juga saling memberi makan. Kalau roh kita diberi makan terus, kita akan jadi kuat, saudara. Kita tidak akan tergoyahkan dalam kehidupan kita. Lihat, kalau manusia roh kita kuat, saudara, kita memperhatikan yang tidak kelihatan. Lihat, Paulus berkata, sebab penderitaan yang ringan sekarang ini. Dia berkata, penderitaan sekarang nggak ada apa-apa. Jadi orang itu ternyata rela menderita atau tidak tergantung dari manusia rohnya dia kuat atau tidak. Kalau manusia rohnya dia tidak kuat, berarti dagingnya dia yang kuat, berarti dia jauhi kata penderitaan. Manusia itu terdiri dari 3 hal. Tubuh, jiwa, dan roh. Atau tubuh ini bisa, saudara, selama kita ada tubuh, kita punya keinginan kedagingan, daging. Maka di Alkitab ditulis bahwa ada daging, saudara, ada roh. Manusia daging, manusia roh. Saudara, tapi di tengah ada jiwa. Nah, jiwa ini, saudara, mengikuti mana yang kuat. Kalau dagingmu yang kuat, maka jiwamu nempel di daging. Maka perbuatan semua daging. Kalau rohmu yang kuat, maka jiwamu nempel bahwa semua yang dipikirkan, apa yang dikerjakan, semua adalah roh. Nah, jadi saudara, bagaimana kita membangun manusia roh kita? Kalau manusia roh kita kuat, jiwa kita melekat kepada roh, berarti saudara, kita tidak takut dalam penderitaan. Bahwa penderitaan sekarang ini dikatakan bahwa itu ringan, kata Paulus. Buat orang-orang yang takut menderita, itu karena kehidupan dagingnya jauh melebihi dari apapun. Yang perlu saya garis bawahi, kedagingan tidak tergantung dari berat tubuh ya, saudara. Jadi jangan salah. Jadi jangan dipikir bahwa orang yang gemuk saja yang kedagingan. Tapi banyak juga orang yang kurus yang kedagingan. Jadi bangunlah manusia rohmu yang tidak kelihatan. Mulailah belajar dari kejadian ini. Belajar melihat yang tidak kelihatan. Belajar untuk konsentrasi dengan apa yang tidak kelihatan. Karena kita udah belajar bahwa yang tidak kelihatan aja kita takutin sekarang. Yang tidak kelihatan aja menggegerkan dunia sekarang. Melumpuhkan segala aktivitas. Membuat semua orang jadi menyerah. Dan akhirnya berserah kepada Tuhan. Percayalah, semuanya ini atas kendali Tuhan juga. Mari kita belajar melihat apa yang tidak kelihatan. Karena yang tidak kelihatan itu kekal. Belajar menghargai Tuhan. Membangun kesadaran Tuhan. Dan membangun manusia roh kita. Supaya kita tetap kuat menghadapi situasi dan kita mengakhiri dengan kemenangan. Karena kita berkata, kita lebih daripada pemenang. Mari kita berdoa. Sekali lagi kami bersyukur buat setiap hikmat, pengertian yang Kau berikan buat setiap kami semua. Ketika kami mendengar kebenaran ini, hikmat-Mu juga berbicara. Pimpin kami Tuhan untuk melihat apa yang tidak kelihatan. Supaya kami membangun apa yang tidak kelihatan. Membangun intim persekutuan dengan Engkau Tuhan. Semakin nyata. Dan membangun manusia roh kami. Terpujilah nama-Mu. Kami serahkan kebenaran ini dalam tangan-Mu semuanya Tuhan. Terus Kau berkarya. Sampai kehendak-Mu terjadi. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.